kanan kan ganti ngaku ya lah. Saya mulai. Kita dia Mas. Sampun Pak. Hai, assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Novi. Bagaimana kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Allah Alhamdulillah. berkahi kita semua. Alhamdulillah. Ya, baik Bu Eni, di sini sebelum jenengan melakukan observasi kepada kucing, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait saya sebagai supervisor. Yang pertama yaitu tentang kompetensi, ya, kompetensi yang nanti jenengan sampaikan untuk dalam kegiatan observer itu nanti kompetensi yang seperti apa Bu ini? Sebagai coach kan ada 3 kompetensi Pak Novi yang harus saya kuasai, yaitu preference atau lebih sepenuhnya, kemudian saya juga harus mampu untuk menggunakan secara aktif, kemudian yang ketiga adalah saya harus mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam sesi coaching kali ini saya ingin menitik beratkan pada 2 kompetensi, yaitu pada kompetensi mendengarkan aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu Eni. Luar biasa Bu Eni. Jadi nanti ada 2 kompetensi yang akan jenengan terapkan untuk kegiatan kucing yang nanti akan jenengan selenggarakan dengan kucing ya. Nah, dari kedua kompetensi tersebut Bu Eni ya, itu mungkin jenengan bisa menilai terkait dengan 2 kompetensi tersebut itu tolok ukurnya seperti apa Bu Eni ya? Nanti indikator yang ingin saya lihat adalah setelah kegiatan kucing yang saya lakukan terhadap kucing gitu ya. Saya ingin kucing saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Kemudian selain itu dia juga mendapatkan langkah-langkah yang jitu dan tepat sasaran lah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya Bu Eni. Jadi nanti Bu Eni sudah menerapkan seperti itu kompetensinya, indikatornya, dan terus nanti kira-kira untuk nilai persentase yang nanti panjenengan sampaikan kepada kucing itu tingkat keberhasilannya itu menurut panjenengan sendiri itu bisa 100% atau masih ada sedikit kendala Bu Eni? Kalau target saya adalah semua mencapai 100%. Jadi harapannya pada proses coaching kali ini ya semua permasalahan yang dihadapi oleh kucing saya dapat terselesaikan dan baik dengan solusi yang sempurna, dan harapannya seperti itu. Iya Bu Eni, bagus sekali ya. Memang yang diharapkan kita nanti sebagai coach ya itu harus bisa memberikan pertanyaan berbobot, bisa menggali dari apa yang kucingnya itu nanti mengalir sesuai dengan pertanyaan itu tadi. Nah, baik Bu Eni, setelah ini Bu Eni bisa langsung melakukan coach yang melakukan observasi kepada kucing. Tapi sebelumnya nanti setelah kegiatan observasi selesai, nanti akan ada beberapa pertanyaan lagi dari kami supervisor terkait dengan pasca observasi yang akan kita lakukan ke jenengan. Ya, terima kasih ya Bu Eni atas waktunya. Setelah ini Pak jenengan bisa melanjutkan untuk kegiatan coach pada kucing. Silakan Bu. Terima kasih Pak Novi atas waktunya. Ya. Saya mulai ya terhadap Pak Roni, Pak Novi ya. Terima kasih. Selamat datang Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Roni hari ini? Alhamdulillah luar biasa itu, sehat walafiat. Perasaannya hari ini pun Pak? Perasaannya secara pribadi senang bisa berdialog dengan Ibu, tapi ada beberapa hal yang tentunya ingin yang menjadi unek-unek dalam hati saya terkait berbagai persoalan yang saya hadapi dalam menjalankan proses pembelajaran. Saya tahu mungkin ini kemarin alasan kenapa Pak Roni mencari saya gitu. Iya. Kemarin Pak
Pak Roni kok mencari saya, katanya ada yang perlu didiskusikan itu mungkin terkait permasalahan ini tadi. Iya, nggih. Oke. Jadi begini, kalau boleh tahu permasalahannya apa nggih, Pak? Jadi mungkin ini bisa dikatakan sebagai permasalahan klasik, tapi permasalahan klasik belum banyak hal yang menimpa selain saya, tetapi mungkin memiliki porsi solusi yang berbeda-beda. Ya, di sini yang saya hadapi adalah permasalahan rendahnya semangat atau kesadaran siswa akan pentingnya menyadari kebutuhan akan belajarnya. Oh begitu, itu permasalahannya nggih. Kalau gitu saya insya Allah akan membantu Pak Roni nggih. Tapi sebelumnya kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi nggih, Pak Roni? Kira-kira sisi Pak Roni. Jadi faktor-faktor yang saya identifikasi menjadi salah satu atau mungkin beberapa sebab rendahnya kesadaran siswa akan kesadarannya untuk mengetahui pentingnya akan kebutuhan belajarnya, itu salah satunya adalah rendahnya motivasi. Yang kedua mungkin tingkat heterogennya latar belakang dari wali murid. Yang ketiga adalah kurangnya peran serta dari rekan-rekan sejawat dalam berkolaborasi untuk saling membantu dalam upaya meningkatkan kesadaran atau semangat belajar siswa. Nah, kalau boleh tahu secara mayoritas orang tua siswa di sini latar belakang pekerjaannya apa nih Pak? Sebagian besar mungkin bisa dikatakan hampir mencapai angka di angka 80%. Itu adalah petani dan buruh. Dengan tingkat pendidikan Ya, tingkat pendidikan ada yang masih rata-rata SMP, rata-rata maksimal SMP. Jadi ini faktor dari sisi keluarga mungkin ikut mempengaruhi ya Pak Roni. Iya. Mungkin seperti itu. Nah, ini selain itu faktor internal dari sekolah sendiri apa ya Pak Roni? Itu tadi Bu, kurangnya kolaborasi antar guru dalam upaya untuk mengatasi persoalan daripada rendahnya semangat belajar siswa. Jadi mungkin kalau ini bisa dilakukan secara bersama-sama, kolaborasi antar guru dalam menyelesaikan ini, mungkin permasalahan ini bisa segera teratasi. Kemudian begini Pak Roni ya, selain apa yang jenengan jelaskan tadi sudah sangat kami pahami berbagai latar belakang permasalahan yang jenengan hadapi tadi. Selanjutnya kira-kira tujuan apa yang ingin dihasilkan setelah Pak Roni melakukan sesi coaching dengan saya kali ini? Jadi yang akan menjadi langkah berikutnya untuk mengatasi persoalan ini. Yang pertama, saya mengurai permasalahan ini yang disebabkan faktor eksternal dan faktor internal. Di mana faktor internalnya itu yang pertama ada pada diri siswa. Yang kedua adalah kolaborasi antar rekan sejawat, baik itu sesama guru maupun guru dengan pimpinan. Itu adalah faktor internalnya. Kalau faktor eksternal adalah lingkungan dan orang tua siswa. Dari faktor internal yang akan saya ambil langkah dalam mengatasi permasalahan ini, yang pertama itu meningkatkan kesadaran siswa melalui dialog dan wawancara dengan siswa,
menjalin kemitraan dengan siswa, sehingga siswa merasa dengan hubungannya dengan guru itu seperti sahabat, sehingga harapannya dengan komunikasi yang lebih kemitraan, siswa akan lebih senang, lebih tertarik, dan lebih bersemangat. Yang kedua adalah kolaborasi antar guru dan maupun guru dengan pimpinan. Diharapkan dengan kolaborasi ini akan muncul bermacam-macam solusi dan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga memunculkan kekompakan, di mana kekompakan itu akan mampu menyelesaikan segala macam persoalan dan solusi daripada faktor internal itu tadi. Yang berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini akan saya awali dengan komunikasi dengan wali murid. Salah satu program yang akan kita jalankan yaitu adalah program home visit. Home visit yang kedua adalah komunikasi dengan wali murid pada saat program pengambilan hasil belajar siswa. Yang pertama biasanya program pengambilan hasil belajar siswa itu dilaksanakan setiap 4 bulan atau 3 bulan sekali, yaitu pada saat PTS dan PAS. Di situ adalah momentum di mana bertemunya guru dengan wali murid. Itu yang akan kita komunikasikan. Manakala dari momentum yang pertama itu masih belum tercapai keberhasilan, akan kita lakukan metode yang kedua, yaitu home visit. Pihak sekolah datang ke rumah wali murid secara kekeluargaan, secara kemitraan, mengkomunikasikan persoalan-persoalan terhadap siswanya, bagaimana harus mengatasinya, solusi yang akan diambil. Harapannya kerjasama dengan orang tua dan guru itu akan menghasilkan proses yang maksimal dalam upaya pembinaan terhadap siswa, sehingga tercapai meningkatnya semangat siswa akan kesadaran pentingnya kebutuhan akan belajar tersebut. Terima kasih ya Pak Roni penjelasannya. Jadi intinya tadi tujuannya adalah Pak Roni ingin dapat solusi gitu dari semua masalah ini, kan begitu ya. Semoga nanti bisa segera dapat solusinya Pak Roni setelah kita sharing ini ya. Kemudian kalau berdasarkan targetnya, siswa sini itu kira-kira di rentang nilai berapa nih menurut Pak Roni secara observasi dari Pak Roni? Iya. Jadi untuk saat ini saya menilai dari semangat belajarnya anak itu ada di angka 6. Oh, 6. Berarti masih maksimal 6,5 kalau saya. Untuk nyampe 10 butuh 3,5 lagi gitu. Tentunya harapannya ketika langkah-langkah ini kita ambil, harapannya solusi bisa kita dapatkan dan angka maksimal 10 bisa kita raih. Oke, semoga nanti bisa nih Pak Roni ya setelah kita sharing dan coaching kali ini gitu ya. Kemudian ini luar biasa semangatnya Pak Roni ya, saya applause gitu ya. Bagus, sudah punya untuk mencapai tujuan itu bagaimana seharusnya sudah dirancang gitu ya. Nah, saya cuman pengen gini, kalau tadi secara identifikasi kita sudah tahu posisi siswa demikian ya, kemudian secara rencana aksinya Pak, secara nyata rencana aksi detailnya nanti seperti apa Pak menurut Pak Roni untuk permasalahan Pak Roni ini? Jadi langkah yang pertama ini, yang pertama akan saya komunikasikan dengan rekan-rekan sejawat, baik itu sesama guru, juga dengan Bapak pimpinan atau Bapak kepala sekolah, tentang langkah-langkah yang ingin saya laksanakan dalam upaya untuk mencapai atau ketercapaiannya tujuan dari penyelesaian masalah ini. Yang kedua, langkah-langkah ini akan dilaksanakan dalam waktu secepatnya, yaitu dalam bulan depan
karena bulan depan itu waktunya siswa untuk melaksanakan ujian penilaian tengah semester, sehingga momentum saat itu adalah momentum yang tepat untuk mengkomunikasikan pihak sekolah dengan wali murid, sehingga langkah yang singkat ini akan segera saya komunikasikan program-program ini dengan rekan sejawat dan Bapak pimpinan untuk ditindaklanjuti dan diberikan izin atau kebijakannya untuk menyukseskan program ini tadi. Yang kedua, juga merancang skema pelaksanaan home visit dengan mengidentifikasi dan bekerjasama dengan guru-guru BK terkait siswa-siswa yang memiliki rendahnya semangat, yang terindikasi mengalami terindikasi rendahnya semangat belajar dalam sehari-hari. Bagus sekali ya rencana aksi yang sudah dirancang Pak Roni. Kemudian selanjutnya adalah kira-kira untuk selanjutnya ya, setelah rencana aksi ini disusun oleh Pak Roni, itu untuk tindak lanjut itu kira-kira selanjutnya yang panjenengan libatkan itu siapa saja personnya? Yang akan kita libatkan adalah seluruh Bapak Ibu guru pembina dan Bapak Kepala Sekolah, termasuk dukungan dari komite dalam upaya untuk menyukseskan program ini. Karena tanpa keterlibatan seluruh warga sekolah, tentunya program ini juga bisa dikatakan tidak mendapatkan support. Jika support secara internal itu lemah, sehingga komunikasi dengan pihak eksternal, yaitu adalah wali murid, itu juga akan mengalami hambatan. Semoga dapat support dari semuanya. Sebenarnya saya juga pernah Pak Roni ya di posisi yang sama dengan Pak Roni gitu, punya anak-anak yang semangat dan motivasi belajarnya kurang dan mereka kurang memahami kebutuhan belajar mereka. Ada beberapa hal memang yang saya tempuh dan saya support semuanya apa yang ingin Pak Roni lakukan tadi ya, dan bisa mengkolaborasikan dengan teman-teman bagaimana untuk meningkatkan motivasi anak-anak tersebut. Oke, jadi kita cukupkan sekian untuk sesi coachingnya Pak Roni ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sama-sama mungkin bisa disambung lain waktu ya. Semoga untuk sesi hari ini Pak Roni mendapat pencerahan, jadi bahwasanya memang kali ini pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Pak Roni memang kebutuhan siswa itu kita utamakan. Bagaimana siswa itu nyaman belajar dan sebagainya. Ada permasalahan berarti adalah kita yang mencari solusinya untuk itu segera selesai gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Karena saya masih ada jam, saya harus masuk kelas. Saya undur diri, kita lanjutkan sesi berikutnya. Pak Roni, ya, cukup untuk hari ini. Semoga mendapat manfaat dari. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bu Elia. Tadi kucing yang jenengan sampaikan berikutnya bagus sekali, sangat luar biasa. Bu, ini bagus sekali ya. Karena di sini saya melihat dari apa yang jenengan perankan, dari apa yang jenengan sampaikan, itu sudah tampak sekali alur ceritanya ya. Mulai dari jenengan mengidentifikasi masalah, membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, di sini yang saya kagum itu terkait dengan itu Bu ini ya, jenengan tadi terkait dengan bisa memberikan motivasi Bu ya, jenengan bisa memberikan motivasi kepada coach lah. Di sini adalah nilai tersendiri Bu untuk memberikan motivasi tersebut lah. Saat jenengan memberikan motivasi kepada coach tadi, itu harapannya jenengan itu bagaimana Bu
memberikan motivasi itu artinya seperti apa? Harapan jenengan memberikan motivasi kepada Kuci tadi seperti apa dan bagaimana, Bu? Harapannya adalah Kuci saya semangat gitu ya, termotivasi dan mendapatkan solusi terhadap masalahnya tadi, Pak. Intinya seperti itu. Jadi supaya menggalilah idenya dia untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya, dari dalam dirinya sendiri, tidak berasal dari saya sepenuhnya gitu. Itu harapannya seperti itu. Jadi kemandirian itu ada dari Kuci saya gitu ya. Kemandirian untuk menyelesaikan masalahnya itu ada, tetapi dari apa yang saya gali. Ya, bagus sekali, Bu. Memang benar yang jenengan sampaikan, memang benar, Bu. Terus ada memancing apa itu seperti solusi, terus ada penguatan, Bu ya. Penguatan tadi saya melihat jenengan berikan penguatan kepada Pak Kolik selaku Kuci. Lah di sini kan memang penguatan yang jenengan sampaikan itu secara langsung bisa membentuk daripada si Kucinya itu bisa bernalar dan juga bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih logis. Terus umpan balik juga, Bu. Saya tadi melihat jenengan juga memberikan umpan balik, itu sangat bagus sekali, Bu ya. Yang jadi jenengan sebagai coach saya rasa dan saya nilai sudah cukup bagus, Bu ya. Dan di sini ada terakhir pertanyaan, Bu, terkait dengan kompetensi yang sudah jenengan sampaikan, yang sudah jenengan berikan, itu memang sudah luar biasa, bagus sekali. Kira-kira ada tidak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi selain kompetensi yang sudah jenengan apa itu berikan ke coach tadi, Bu, ke Kuci tadi? Yang tadi saya ingin titik beratkan kan dari awal tadi adalah saya memberikan pertanyaan, mampu memberikan pertanyaan berbobot, Pak Novi, dan sekaligus saya bisa selain memberikan pertanyaan berbobot adalah tadi mendengar aktif gitu kan. Saya mendengar aktif, jadi apa yang disampaikan oleh Kuci saya dengar semuanya, tidak satupun saya salah, kemudian di akhir saya respon gitu kan. Nah, yang perlu saya tingkatkan itu adalah preference atau hadir sepenuhnya. Ini yang perlu saya gali lagi gitu, sehingga apa ya, kenyamanan dari Kuci saya itu benar-benar dapat karena saya bisa hadir sepenuhnya sebagai coachnya dia gitu. Jadi nyaman, ungkapkan apa saja bisa, saya hadir penuh dari apa awal sampai akhir, membersamai bahwa saya pernah di posisi yang sama. Seperti ini yang perlu kita gali lagi sepenuhnya. Baik, Bu, luar biasa ya. Kompetensi sudah masuk, indikator sudah tercapai ya. Alhamdulillah, jenengan yang peran jenengan sebagai coach tadi luar biasa, saya culi jempol. Terima kasih atas waktunya, Bu Weni, terkait dengan apa itu percakapan kita di kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dan nantinya harapan yang apa itu saya inginkan, semoga dari coach, dari Kuci nanti bisa adanya apa ya, interaksi dengan bagus. Seperti jenengan tadi memang sudah bagus ada interaksinya, semoga seperti itu ada tindak lanjutnya ke depannya. Jadi masalah-masalah yang dihadapi para teman sejawat atau kepada teman yang lain itu nanti jenengan bisa mampu dalam menggali, dalam bisa memberikan pemantik solusi yang nantinya dicari sendiri oleh apa itu Kucinya. Nah, bagus sekali, Bu Eni ya. Semoga apa itu dari kegiatan ini kita bisa belajar lebih baik, dan kedepannya harapan yang kita apa itu kita inginkan, semoga semua permasalahan ada penyelesaian dan ada solusi dengan tepat ya. Ya, baik, Bu Eni, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Bu Eni ya. Nah, di sini saya akhiri sebagai profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.